Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang kisah ketika Allah tidak membutuhkan sholat kita tapi kita butuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian melihat seseorang memiliki segalanya namun kehilangan arah hidupnya? Kisah ini membuka tabir kesuksesan yang menipu. Saat suara adzan hanya menjadi gema, hingga satu peristiwa mengubah segalanya dan memaksa hati mencari cahaya sejati yang terlupakan selama. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, hiduplah seorang pria bernama Arga. Sosok yang dikenal sebagai pekerja keras sekaligus pengusaha muda yang sukses. Usianya belum genap 35 tahun, namun perusahaan digital yang ia bangun dari nol telah berkembang pesat hingga memiliki cabang di berbagai kota besar. Setiap harinya Arga dikelilingi rapat penting, panggilan bisnis tanpa jeda, serta laporan keuntungan yang terus meningkat. Baginya, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras tanpa kompromi, strategi matang, dan keberanian mengambil risiko. Ia merasa hidupnya sudah berada di jalur yang benar, jalur yang selama ini ia impikan sejak masa sulit di masa mudanya. Rutinitas Arga dimulai sejak matahari belum sepenuhnya terbit. Ia sudah sibuk membuka laptop, membalas puluhan email, dan menyusun agenda kerja yang padat. Sarapan seringkali hanya secangkir kopi hitam yang diminumnya sambil berjalan menuju mobil mewahnya. Jalanan macet tak lagi terasa melelahkan karena pikirannya selalu dipenuhi target dan rencana ekspansi bisnis berikutnya. Di kantor, Arga dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan hampir tidak pernah terlihat beristirahat. Banyak karyawannya mengagumi semangatnya, bahkan menjadikannya panutan dalam mengejar kesuksesan dunia. Namun di balik kesibukan itu, ada satu hal yang perlahan terpinggirkan dalam hidup Arga. Panggilan adzan yang berkumandang dari masjid dekat kantornya sering hanya terdengar sebagai latar suara yang berlalu begitu saja. Ia masih sesekali menunaikan sholat, tetapi lebih karena kebiasaan masa kecil yang tertanam, bukan karena kesadaran hati. Bahkan tidak jarang, ia menunda sholat hingga waktunya hampir habis, atau melewatkannya sama sekali dengan alasan pekerjaan yang terlalu mendesak. Dalam pikirannya, selama hidup berjalan lancar dan usahanya terus berkembang, ibadah bukanlah prioritas utama. Arga sering merasa bahwa keberhasilan yang ia capai adalah bukti nyata dari kemampuannya sendiri. Ia percaya bahwa kerja keras, kecerdasan, dan relasi yang luas adalah kunci utama kehidupan. Ketika orang-orang di sekitarnya berbicara tentang keberkahan dan ketenangan batin, Arga hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Baginya, ketenangan adalah ketika target tercapai dan keuntungan meningkat. Ia tidak merasa kehilangan apapun meskipun sholat mulai jarang ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Di rumah mewahnya, kehidupan Arga tampak sempurna. Ia memiliki kendaraan mahal, perabotan modern, dan gaya hidup yang menjadi impian banyak orang. Namun malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap layar ponsel, mengecek laporan keuangan, atau menyusun strategi bisnis baru. Waktu untuk merenung hampir tidak pernah ada. Jika sesekali terlintas rasa lelah yang sulit dijelaskan, Arga segera mengalihkannya dengan pekerjaan atau hiburan digital. Ia tidak menyadari bahwa ada ruang kosong dalam hatinya yang perlahan membesar, ruang yang tidak bisa diisi oleh materi atau pencapaian dunia. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang sama, cepat dan tanpa jeda. Arga semakin dikenal sebagai sosok sukses yang sulit ditandingi. Namun tanpa ia sadari, kesibukan yang ia banggakan perlahan menjauhkan dirinya dari sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar keberhasilan dunia. Ia terus berlari mengejar target, tanpa menyadari bahwa ada panggilan lain yang selama ini ia abaikan. Panggilan yang sebenarnya bukan untuk kepentingan Sang Pencipta, melainkan untuk keselamatan dirinya sendiri. Kesuksesan Arga terus melesat seperti roket yang meluncur tanpa arah henti. Proyek-proyek besar berdatangan, investor baru mulai melirik perusahaannya, dan namanya semakin dikenal dalam dunia bisnis digital nasional. Setiap undangan seminar, forum pengusaha, hingga wawancara media ia jalani dengan percaya diri. Banyak orang melihat Arga sebagai simbol keberhasilan generasi muda. Namun di balik sorotan kamera dan tepuk tangan yang ia terima, ada tekanan besar yang mulai diam-diam menggerogoti kestabilan hidupnya. Target demi target yang semakin tinggi membuatnya sulit bernapas lega. Suatu pagi, Arga menerima kabar mengejutkan dari tim keuangannya. Salah satu proyek besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaan mengalami kerugian besar akibat kesalahan sistem yang tak terdeteksi selama berbulan-bulan. Nilai kerugian itu bukan hanya mengancam stabilitas perusahaan, tetapi juga mengancam reputasinya di mata para investor. Arga mencoba tetap tenang di hadapan para karyawannya,
Namun dalam hati ia mulai merasakan kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kontrol yang selama ini ia banggakan mulai retak. Hari-hari berikutnya dipenuhi rapat darurat, audit internal, dan negosiasi dengan klien yang mulai kehilangan kepercayaan. Waktu tidur Arga semakin berkurang. Ia sering terbangun di tengah malam hanya untuk memeriksa laporan keuangan terbaru. Kopi yang biasanya menjadi teman setianya kini tidak lagi mampu mengusir rasa lelah yang menumpuk. Pikiran Arga seperti dipenuhi suara-suara kekhawatiran yang tak kunjung berhenti, seolah semua pencapaian yang ia bangun bertahun-tahun terancam runtuh dalam waktu singkat. Di tengah situasi yang menekan itu, hubungan Arga dengan keluarganya pun mulai terganggu. Ibunya yang tinggal di kampung beberapa kali mencoba menghubunginya, tetapi Arga selalu menunda panggilan dengan alasan sibuk. Bahkan ketika adiknya mengabarkan bahwa kesehatan sang ibu mulai menurun, Arga hanya mengirimkan uang tanpa sempat pulang menjenguk. Ia merasa semua masalah dapat diselesaikan dengan materi. Tanpa disadari, ia mulai kehilangan kedekatan emosional yang dulu menjadi sumber kekuatannya. Kondisi mental Arga semakin memburuk ketika salah satu rekan bisnis terdekatnya memutuskan mundur dari kerjasama. Keputusan itu membuat Arga merasa dikhianati. Ia mulai mempertanyakan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Rasa kesepian perlahan muncul, meskipun ia selalu dikelilingi banyak orang dalam pekerjaannya. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang selama ini ia bangun ternyata sangat rapuh dan penuh kepentingan. Suatu sore, saat Arga duduk sendirian di ruang kantornya yang megah, suara adzan asyar terdengar lebih jelas dari biasanya. Entah mengapa, suara itu terasa berbeda, seperti memanggilnya secara pribadi. Namun Arga hanya menatap jendela kaca besar di hadapannya, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia sempat berpikir untuk bangkit dan menuju masjid, tetapi ponselnya kembali berdering membawa kabar masalah baru yang harus segera ia tangani. Niat itu pun kembali ia abaikan. Tekanan yang terus menumpuk mulai mempengaruhi kesehatannya. Arga sering merasakan nyeri di dada dan pusing yang datang tiba-tiba. Dokter menyarankan agar ia mengurangi stres dan mulai menata pola hidup, namun saran itu hanya ia dengarkan sepintas. Dalam pikirannya, berhenti bekerja berarti memberi peluang kegagalan semakin besar. Ia memilih tetap memaksakan diri, seolah tubuhnya hanyalah alat yang harus terus digunakan. Di balik segala usaha kerasnya, Arga mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ketika ia berhasil menyelesaikan satu masalah, kepuasan yang biasanya ia rasakan kini terasa hambar. Ia mulai mempertanyakan mengapa keberhasilan yang dulu selalu membanggakan kini terasa biasa saja. Namun ia menepis pertanyaan itu dan kembali menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, berharap kesibukan dapat mengusir kegelisahan yang terus menghantuinya. Suatu malam, Arga menerima kabar yang membuatnya terdiam lama. Ibunya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya menurun drastis. Untuk sesaat, seluruh dunia Arga seperti berhenti berputar. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar sesuatu yang fana hingga lupa menjaga orang yang paling berarti dalam hidupnya. Rasa bersalah mulai menyusup ke dalam hatinya, tetapi ia belum benar-benar memahami akar dari semua kegelisahan yang ia rasakan. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang tamu rumah mewahnya yang terasa sangat sunyi. Lampu-lampu yang terang justru memperjelas kesepian yang menyelimuti hatinya. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi seimbang. Kesuksesan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak mampu memberinya ketenangan. Tanpa ia sadari, teguran kehidupan mulai mengetuk pintu kesadarannya, perlahan tetapi pasti, membawa Arga menuju perjalanan batin yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan Arga menuju kampung halamannya terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Mobil yang ia kendarai melaju menembus malam, namun pikirannya dipenuhi penyesalan yang menyesakkan dada. Jalanan yang dulu terasa biasa kini terlihat seperti lorong waktu yang memaksanya mengingat masa kecilnya, masa ketika ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang selalu menjaga sholat berjamaah. Kenangan itu muncul begitu jelas, seolah mencoba menampar kesadarannya yang selama ini tertutup kesibukan dunia. Sesampainya di rumah sakit daerah, Arga mendapati ibunya terbaring lemah di ruang perawatan. Wajah wanita tua itu terlihat pucat, namun masih memancarkan kelembutan yang sama seperti yang ia ingat sejak kecil. Ketika ibunya membuka mata dan melihat Arga datang,
Senyum tipis terukir di wajahnya. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan, hanya tatapan hangat yang justru membuat hati Arga semakin terasa berat. Ia menggenggam tangan ibunya, merasakan getaran halus yang membuatnya sadar betapa rapuhnya kehidupan manusia. Beberapa hari Arga memilih tinggal di kampung untuk menemani ibunya. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan tekanan pekerjaan, ia mulai merasakan suasana yang berbeda. Udara pagi terasa lebih segar, suara burung terdengar lebih jelas, dan waktu berjalan lebih lambat. Namun ketenangan lingkungan itu justru membuat pikirannya semakin dipenuhi kegelisahan. Ia merasa seperti seseorang yang tersesat, berada di tempat yang familiar tetapi tidak lagi ia pahami sepenuhnya. Suatu sore, ketika Arga keluar rumah sakit untuk mencari udara segar, ia melihat seorang pria tua duduk di teras masjid kecil dekat jalan utama. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, wajahnya dipenuhi keriput, tetapi sorot matanya terlihat sangat tenang. Tanpa alasan jelas, Arga merasa tertarik untuk mendekat. Ia duduk beberapa meter dari pria tersebut, mencoba menikmati suasana sore yang hening. Pria tua itu memulai percakapan ringan, menanyakan kabar Arga dan alasan ia berada di kampung. Arga yang biasanya tertutup justru tanpa sadar menceritakan beban hidupnya, tentang bisnis yang mulai goyah, keluarganya yang terabaikan, dan rasa kosong yang terus menghantuinya. Pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk pelan, seolah memahami setiap kegelisahan yang Arga rasakan. Setelah Arga selesai bercerita, pria tua itu tersenyum lembut lalu berkata dengan suara tenang, "Nak, Allah tidak pernah membutuhkan sholat kita. Bahkan tanpa manusia pun, kebesarannya tidak akan berkurang sedikit pun." Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia menatap pria tersebut dengan tatapan heran, mencoba memahami maksud perkataan yang terasa sederhana namun mengguncang pikirannya. Pria tua itu melanjutkan, "Justru kita yang membutuhkan sholat. Sholat itu seperti tali yang mengikat manusia agar tidak tersesat terlalu jauh. Ketika manusia meninggalkannya, bukan Allah yang rugi, tapi manusia yang perlahan kehilangan arah." Kata-kata itu menancap dalam hati Arga seperti panah yang tepat mengenai sasaran. Ia tidak pernah memandang ibadah dari sudut pandang seperti itu sebelumnya. Arga mencoba menanggapi dengan logika yang selama ini ia pegang. Ia mengatakan bahwa ia masih bisa hidup sukses meskipun sering meninggalkan sholat. Pria tua itu hanya tersenyum lagi dan menunjuk langit yang mulai berubah warna menjadi senja. Ia berkata bahwa kesuksesan dunia seringkali hanyalah ujian yang menyamarkan kehampaan batin. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam, karena kehilangan tempat untuk bersandar ketika dunia tidak lagi berpihak. Percakapan mereka terhenti ketika adzan maghrib mulai berkumandang. Suara adzan dari masjid kecil itu terdengar merdu dan menenangkan. Pria tua itu berdiri perlahan lalu mengajak Arga untuk masuk ke masjid. Untuk beberapa detik, Arga hanya diam. Hatinya seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga melangkah masuk ke masjid bukan karena kewajiban, melainkan karena dorongan rasa ingin tahu yang dalam. Saat Arga berdiri dalam barisan sholat, ia merasakan perasaan yang asing sekaligus menenangkan. Gerakan yang dulu terasa sekadar rutinitas kini terasa memiliki makna yang belum sepenuhnya ia pahami. Meski pikirannya masih dipenuhi keraguan, ada bagian kecil dalam hatinya yang mulai terbuka. Arga belum menyadari sepenuhnya bahwa pertemuan singkat dengan pria sederhana itu telah menjadi titik awal perubahan besar dalam perjalanan hidup dan keimanannya. Sejak pertemuannya dengan pria tua di masjid kecil itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Arga, meskipun ia sendiri belum mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Malam setelah sholat maghrib berjamaah, ia kembali duduk di samping ranjang ibunya yang tertidur lemah. Ia menatap wajah wanita yang selama ini menjadi alasan utama ia berjuang meraih kesuksesan. Namun untuk pertama kalinya, Arga merasa ada pertanyaan besar yang terus berputar di kepalanya. Apakah selama ini ia benar-benar hidup dengan arah yang benar, atau hanya berlari tanpa tujuan yang jelas? Hari-hari berikutnya, Arga mulai mencoba kembali menjalankan sholat tepat waktu. Namun perjuangan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Setiap kali adzan berkumandang, pikirannya langsung dipenuhi alasan-alasan logis yang selama ini menjadi tamengnya. Ia merasa waktunya terlalu berharga untuk berhenti sejenak, apalagi ketika ponselnya terus berdering membawa kabar pekerjaan dari kota. Meski ia sedang berada di kampung, bayangan bisnis dan tanggung jawab perusahaan masih terus menghantuinya. Suatu siang, ketika Arga mencoba melaksanakan sholat zuhur di musola rumah sakit,
ia merasakan kegelisahan yang aneh. Bacaan sholatnya terasa kaku, pikirannya melayang ke laporan proyek, negosiasi investor, dan berbagai masalah yang menunggu penyelesaiannya. Ia berdiri, rukuk, dan sujud seperti mesin yang menjalankan perintah, tetapi hatinya terasa kosong. Ketika salam terakhir selesai, ia justru merasa bersalah karena menyadari bahwa tubuhnya sholat, namun pikirannya masih sibuk mengejar dunia. Pergulatan batin itu semakin kuat ketika Arga kembali menerima kabar buruk dari perusahaannya. Salah satu klien besar resmi memutus kontrak kerjasama, membuat kondisi finansial perusahaan semakin terancam. Arga merasa seperti ditarik kembali ke kehidupan lamanya, kehidupan yang penuh tekanan dan tuntutan. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah perubahan yang ia coba lakukan hanya akan membuatnya kehilangan segalanya. Malam harinya, Arga duduk sendirian di halaman rumah sakit, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Ia mencoba mengingat kembali kalimat pria tua yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan sholat, bukan sebaliknya. Namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia takut jika perubahan yang ia jalani justru membuatnya kehilangan kontrol atas hidupnya. Ia terbiasa memegang kendali penuh atas setiap keputusan, sedangkan berserah diri kepada Tuhan terasa seperti melangkah ke sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Konflik dalam diri Arga semakin terasa ketika ia menyadari bahwa gengsi juga menjadi penghalang besar. Ia khawatir dianggap berubah oleh rekan bisnisnya, takut dinilai lemah jika terlalu menunjukkan sisi religius. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok rasional yang percaya pada perhitungan dan strategi. Mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan terasa seperti mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya kuat. Suatu malam, Arga terbangun dari tidurnya karena mendengar ibunya memanggil pelan. Dengan suara lemah, ibunya meminta Arga membantunya berwudu karena ingin melaksanakan sholat malam. Arga terdiam melihat kondisi ibunya yang bahkan untuk berdiri pun kesulitan, namun masih berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa berkata apa-apa, Arga membantu ibunya berwudu dan menuntunnya duduk untuk sholat. Pemandangan itu menimbulkan getaran emosional yang dalam di hatinya. Setelah ibunya selesai berdoa, wanita tua itu menatap Arga dengan mata berkaca-kaca dan berkata bahwa hidup manusia tidak pernah benar-benar kuat tanpa pertolongan Allah. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti memecahkan tembok kesombongan yang selama ini berdiri kokoh dalam diri Arga. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada kekuatannya sendiri, hingga lupa bahwa manusia memiliki batas yang tidak bisa dilampaui. Meski begitu, perubahan dalam diri Arga masih berjalan lambat. Ia masih sering merasa malas ketika adzan berkumandang, masih sering tergoda membuka ponsel saat seharusnya bersiap sholat. Namun kali ini, setiap kali ia mengabaikan panggilan ibadah, hatinya mulai merasa gelisah. Rasa bersalah yang dulu tidak pernah ia rasakan kini muncul dan sulit ia abaikan. Pergulatan antara kebiasaan lama dan keinginan untuk berubah membuatnya merasa lelah secara emosional. Di penghujung malam, Arga akhirnya mencoba melaksanakan sholat sendirian di sudut ruang perawatan ibunya. Dengan suara lirih dan gerakan yang masih ragu, ia mencoba berbicara kepada Tuhan dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia tidak meminta kesuksesan, tidak meminta kekayaan, melainkan hanya memohon petunjuk. Dalam keheningan itu, Arga mulai merasakan bahwa perjalanan menuju perubahan bukanlah proses yang instan, melainkan perjuangan panjang yang menuntut kejujuran hati dan keberanian melawan dirinya sendiri. Pagi itu, suasana rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga duduk di kursi dekat jendela ruang perawatan, menatap halaman yang masih basah oleh embun. Ia baru saja menyelesaikan sholat subuh dengan perasaan yang campur aduk. Ada ketenangan yang mulai ia rasakan, tetapi juga kekhawatiran yang belum sepenuhnya hilang. Ia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi titik paling kelam sekaligus paling menentukan dalam hidupnya. Beberapa jam kemudian, dokter memanggil Arga ke ruang konsultasi. Wajah dokter terlihat serius, membuat langkah Arga terasa berat. Dengan suara tenang, dokter menjelaskan bahwa kondisi ibunya semakin menurun dan memerlukan tindakan medis yang berisiko tinggi. Ada kemungkinan besar ibunya tidak akan mampu bertahan jika tubuhnya tidak cukup kuat menjalani prosedur tersebut. Kata-kata itu membuat dunia Arga seolah runtuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang benar-benar melumpuhkan. Arga mencoba bersikap tegar di hadapan keluarganya, tetapi hatinya diliputi kepanikan. Ia menghubungi berbagai dokter spesialis, mencari rumah sakit terbaik, bahkan mempertimbangkan membawa ibunya ke luar negeri untuk pengobatan. Uang bukan masalah baginya.
Ia siap menghabiskan seluruh hartanya demi menyelamatkan ibunya. Namun semakin banyak usaha yang ia lakukan, semakin ia menyadari bahwa ada hal yang tidak bisa dikendalikan oleh materi dan kekuasaan. Di tengah kegelisahan itu, Arga kembali menerima kabar buruk dari kotanya. Perusahaannya mengalami penurunan drastis karena beberapa investor menarik dananya secara bersamaan. Tim manajemen meminta Arga segera kembali untuk menyelamatkan perusahaan. Situasi itu membuat Arga berada di persimpangan yang menyakitkan. Di satu sisi, ia harus mempertahankan bisnis yang menjadi sumber penghidupan ratusan karyawan. Di sisi lain, ibunya sedang berjuang melawan kondisi kritis. Malam sebelum tindakan medis dilakukan, Arga duduk di samping ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan yang terasa semakin dingin. Dengan suara lemah, ibunya meminta Arga untuk tidak meninggalkan sholat apapun yang terjadi. Permintaan sederhana itu membuat Arga menunduk menahan tangis. Ia merasa seperti anak kecil yang kembali diingatkan tentang hal yang selama ini ia abaikan. Dalam hati, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan segalanya. Ketika malam semakin larut, kondisi ibunya tiba-tiba memburuk. Perawat bergegas memanggil dokter, dan Arga diminta menunggu di luar ruang tindakan. Lorong rumah sakit terasa sangat panjang dan dingin. Arga berjalan mondar-mandir dengan pikiran yang kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Semua kekayaan, koneksi, dan kesuksesan yang ia miliki terasa tidak berarti di hadapan kenyataan yang sedang ia hadapi. Dalam keadaan putus asa, Arga berjalan menuju musola kecil di ujung lorong rumah sakit. Ia berdiri lama di depan pintu, seolah ragu untuk masuk. Namun akhirnya ia melangkah masuk dengan hati yang hancur. Ia menunaikan sholat dengan tangisan yang tidak bisa ia tahan. Sujudnya terasa lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi memikirkan bisnis, reputasi, atau masa depan perusahaannya. Ia hanya memohon agar ibunya diberi keselamatan dan agar ia diberi kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Tangisan Arga malam itu bukan lagi tangisan seseorang yang terbebani masalah dunia, melainkan tangisan seorang anak yang menyadari betapa kecil dirinya di hadapan takdir Tuhan. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia hidup dengan kesombongan yang terselubung, mengira semua pencapaiannya adalah hasil kerja kerasnya semata. Dalam sujud panjangnya, Arga merasa seperti sedang melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendirian. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah yang sulit ditebak. Arga berdiri dengan jantung berdegup kencang. Dokter menjelaskan bahwa tindakan medis berhasil dilakukan, tetapi kondisi ibunya masih sangat lemah dan memerlukan pemulihan panjang. Mendengar kabar itu, Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan, bersyukur sekaligus menyadari bahwa hidup bisa berubah dalam hitungan detik. Malam itu, Arga kembali duduk di samping ibunya yang masih tertidur karena pengaruh obat. Ia memandang wajah wanita yang hampir ia kehilangan, lalu menatap langit-langit ruangan dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam keheningan itu, Arga akhirnya memahami satu hal yang selama ini tidak pernah ia akui, bahwa manusia sering merasa kuat sampai ujian datang dan menghancurkan kesombongannya. Dan dari reruntuhan kesombongan itulah, Arga mulai menemukan jalan untuk benar-benar mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Hari-hari setelah tindakan medis itu menjadi masa yang penuh keheningan bagi Arga. Ia memilih menunda kepulangannya ke kota demi menemani ibunya yang masih dalam masa pemulihan. Setiap pagi, ia duduk di dekat jendela ruang perawatan sambil memperhatikan cahaya matahari yang perlahan masuk ke dalam ruangan. Untuk pertama kalinya, Arga merasakan hidup berjalan tanpa tekanan target dan rapat bisnis. Meskipun masalah perusahaan masih menunggu penyelesaian, ia mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus ia kendalikan sekaligus. Perubahan kecil mulai terlihat dalam rutinitas Arga. Ketika adzan berkumandang, ia tidak lagi merasa terganggu atau menunda dengan alasan pekerjaan. Ia justru merasa seperti sedang dipanggil untuk beristirahat dari segala kegelisahan yang selama ini menguasai pikirannya. Awalnya, ia masih melaksanakan sholat dengan hati yang belum sepenuhnya tenang. Namun perlahan, ia mulai merasakan bahwa setiap gerakan dalam sholat membawa ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Suatu sore, Arga kembali mengunjungi masjid kecil tempat ia bertemu pria tua beberapa waktu lalu. Masjid itu tampak sederhana, tetapi selalu dipenuhi suasana damai yang sulit dijelaskan. Pria tua itu masih duduk di tempat yang sama, seolah telah menunggu tanpa pernah benar-benar menunggu. Arga menghampirinya dengan perasaan berbeda dari pertemuan pertama mereka.
Kali ini, ia datang bukan dengan kegelisahan, melainkan dengan rasa ingin memahami lebih dalam tentang apa yang sedang ia rasakan. Dalam percakapan mereka, pria tua itu menjelaskan bahwa sholat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan cara manusia menata ulang jiwanya. Ia mengibaratkan sholat seperti tempat manusia membersihkan debu kehidupan yang menempel di hati. Tanpa disadari, setiap hari manusia dipenuhi kekhawatiran, ambisi, dan rasa takut kehilangan. Sholat, menurutnya, adalah ruang sunyi di mana manusia belajar melepaskan semua beban itu dan mengingat siapa yang sebenarnya memegang kendali kehidupan. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai mengingat bagaimana dulu sholat hanya ia jalani sebagai rutinitas kosong. Kini, setiap kali ia berdiri menghadap kiblat, ia mencoba memahami arti dari setiap bacaan. Ketika ia rukuk, ia merasakan kerendahan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia sujud, ia merasa seperti sedang meletakkan seluruh beban hidupnya di hadapan Tuhan. Pengalaman itu membuatnya mulai menyadari bahwa sholat bukanlah kewajiban yang memberatkan, melainkan kebutuhan yang menenangkan. Perubahan dalam diri Arga perlahan mempengaruhi cara ia memandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa ketenangan bukan berasal dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari kedekatan hati dengan Tuhan. Ketika ia menerima telepon dari tim manajemen perusahaan yang masih menghadapi berbagai masalah, Arga tidak lagi panik seperti sebelumnya. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu mencoba mencari solusi tanpa dibayangi ketakutan berlebihan. Hubungan Arga dengan keluarganya juga mulai membaik. Ia sering menghabiskan waktu berbicara dengan ibunya, mendengarkan cerita masa lalu yang dulu jarang ia perhatikan. Ibunya melihat perubahan besar dalam diri Arga dan merasa bersyukur melihat anaknya mulai menemukan ketenangan yang selama ini ia doakan. Momen-momen sederhana seperti menemani ibunya berjalan perlahan di halaman rumah sakit kini terasa jauh lebih berharga dibandingkan pencapaian materi yang pernah ia banggakan. Suatu malam, Arga mencoba melaksanakan sholat tahajud untuk pertama kalinya dengan kesadaran penuh. Ia bangun dalam keheningan malam, mengambil wudhu dengan perasaan yang sulit ia gambarkan. Saat berdiri dalam sholat, ia merasakan ketenangan yang begitu dalam, seolah dunia berhenti berputar sejenak. Ia berbicara kepada Tuhan dengan jujur, mengakui kelemahan dan kesombongan masa lalunya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, tetapi kali ini tangisan itu terasa menenangkan, bukan menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, Arga mulai memahami bahwa sholat bukanlah cara untuk mengubah takdir sesuai keinginan manusia. Sholat justru mengubah cara manusia menerima takdir dengan hati yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu meminta kehidupan berjalan sesuai rencananya, tanpa pernah benar-benar siap menerima rencana Tuhan yang mungkin jauh lebih baik. Di penghujung hari, Arga duduk sendirian di teras masjid kecil itu, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa seperti menemukan bagian dirinya yang selama ini hilang. Dalam keheningan malam, Arga akhirnya memahami bahwa sholat bukanlah tentang memenuhi kewajiban kepada Tuhan, melainkan tentang menyelamatkan jiwa manusia dari kehampaan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar pulang ke tempat yang seharusnya ia tuju sejak dulu. Waktu berjalan perlahan, namun perubahan dalam diri Arga terasa semakin nyata. Setelah berminggu-minggu mendampingi ibunya, ia akhirnya harus kembali ke kota untuk menyelamatkan perusahaan yang masih berada di ujung ketidakpastian. Perjalanan pulang kali ini terasa berbeda. Jika dulu ia selalu memikirkan strategi bisnis dan target keuntungan, kini pikirannya dipenuhi refleksi tentang kehidupan. Ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar hanyalah satu bagian kecil dari perjalanan manusia yang jauh lebih besar. Sesampainya di kantor, Arga langsung disambut suasana yang penuh tekanan. Banyak karyawan terlihat cemas, laporan kerugian menumpuk di mejanya, dan beberapa proyek besar terancam dihentikan. Namun alih-alih panik seperti sebelumnya, Arga memilih menenangkan diri. Ia meminta waktu sejenak untuk melaksanakan sholat sebelum memulai rapat penting. Keputusan itu membuat beberapa stafnya terkejut, karena Arga yang dulu hampir tidak pernah meninggalkan pekerjaan demi ibadah. Dalam rapat darurat bersama tim manajemen, Arga mulai menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memikirkan keberlangsungan dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja bersamanya. Ia menyadari bahwa perusahaan yang ia bangun bukan sekadar mesin pencetak uang, melainkan amanah yang mempengaruhi banyak kehidupan. Cara bicaranya lebih tenang, keputusan yang ia ambil lebih bijaksana, dan untuk pertama kalinya ia melibatkan timnya dalam menentukan arah perusahaan.
Perubahan sikap Arga perlahan mempengaruhi lingkungan kerjanya. Karyawan yang sebelumnya merasa hanya bekerja untuk target kini mulai merasakan suasana kerja yang lebih manusiawi. Arga juga mulai menata ulang jadwal perusahaan agar karyawan memiliki waktu untuk beribadah dan beristirahat dengan layak. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa besar perusahaan berkembang, tetapi tentang bagaimana perusahaan itu memberi manfaat bagi banyak orang. Meski begitu, tantangan belum sepenuhnya berakhir. Arga masih harus menghadapi kenyataan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar. Ia terpaksa menutup beberapa proyek yang tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Keputusan itu sangat berat, karena ia harus mengurangi beberapa divisi dan merelakan sebagian rencana ekspansi. Namun kali ini, Arga tidak merasa hancur seperti dulu. Ia mulai menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Di tengah tekanan itu, Arga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia menjadikan sholat sebagai tempat menenangkan hati sebelum mengambil keputusan besar. Ia mulai merasakan bahwa setiap kali ia bersujud, pikirannya menjadi lebih jernih. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai ancaman semata, melainkan sebagai pelajaran yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Hubungan Arga dengan orang-orang di sekitarnya juga berubah. Ia mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengan karyawan secara langsung, mendengarkan keluhan dan harapan mereka. Ia juga lebih sering mengunjungi keluarganya, memastikan ibunya mendapatkan perawatan terbaik dan perhatian yang selama ini ia abaikan. Arga menyadari bahwa kesuksesan dunia tidak berarti jika harus dibayar dengan kehilangan hubungan yang berharga. Suatu malam, Arga duduk sendirian di ruang kerjanya yang dulu selalu dipenuhi tekanan dan ambisi. Ia memandangi foto-foto perjalanan hidupnya yang tergantung di dinding, foto saat merintis usaha, foto saat menerima penghargaan, hingga foto bersama keluarganya. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menikmati perjalanan hidup itu sendiri. Dalam perenungannya, Arga mulai memahami bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Ia menyadari bahwa harta, jabatan, dan popularitas tidak akan pernah bisa menjadi sumber kebahagiaan yang abadi. Kesadaran itu tidak membuatnya meninggalkan dunia, tetapi justru membuatnya lebih bijak dalam menjalaninya. Ia mulai menata ulang prioritas hidup, menempatkan hubungan dengan Tuhan sebagai fondasi utama dalam setiap langkahnya. Malam itu, sebelum meninggalkan kantor, Arga melaksanakan sholat Isya dengan hati yang tenang. Dalam sujudnya, ia merasakan rasa syukur yang mendalam atas semua ujian yang pernah ia alami. Ia menyadari bahwa tanpa ujian tersebut, ia mungkin tidak akan pernah memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Dengan hati yang lebih lapang, Arga melangkah keluar dari kantor, bukan lagi sebagai pria yang hanya mengejar kesuksesan dunia, tetapi sebagai manusia yang mulai memahami tujuan hidup yang sesungguhnya. Beberapa bulan berlalu sejak Arga kembali menata hidupnya. Perusahaan yang sempat berada di ambang kehancuran perlahan mulai stabil kembali, meskipun tidak secepat dan sebesar masa kejayaannya dahulu. Namun bagi Arga, perubahan itu justru membawa ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi mengejar pertumbuhan tanpa arah. Ia memilih membangun perusahaan dengan nilai yang lebih bermakna, menjadikannya bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat manusia berkembang secara mental dan spiritual. Perubahan Arga tidak luput dari perhatian banyak orang. Rekan bisnis, karyawan, bahkan teman-teman lamanya mulai menyadari sikapnya yang jauh lebih tenang dan bijaksana. Banyak yang penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Awalnya Arga enggan menceritakan perjalanan batinnya, karena ia merasa perubahan itu adalah perjalanan pribadi yang penuh luka dan pelajaran. Namun semakin banyak orang yang bertanya, ia mulai menyadari bahwa pengalamannya mungkin dapat menjadi pengingat bagi orang lain. Suatu hari, Arga menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar pengusaha muda. Jika dulu ia selalu membicarakan strategi bisnis dan cara meraih keuntungan besar, kali ini ia memilih tema yang berbeda. Ia berdiri di atas panggung dengan perasaan yang tidak biasa. Ia tidak membawa presentasi angka, grafik, atau data pasar. Ia justru membawa cerita tentang perjalanan hidupnya, tentang kesuksesan yang hampir membuatnya kehilangan arah, dan tentang bagaimana ujian hidup mengajarkannya memahami arti ibadah. Di hadapan ratusan peserta, Arga menceritakan bagaimana ia dulu memandang sholat hanya sebagai rutinitas tanpa makna.
Ia menjelaskan bahwa ia pernah merasa hidupnya baik-baik saja tanpa kedekatan dengan Tuhan. Namun ia juga menceritakan bagaimana ujian demi ujian datang dan membuatnya menyadari bahwa manusia tidak pernah benar-benar kuat tanpa pegangan spiritual. Cerita itu membuat suasana ruangan menjadi hening. Banyak peserta yang terlihat tersentuh karena merasa mengalami pergulatan yang sama dalam hidup mereka. Setelah seminar itu, Arga mulai sering diundang untuk berbagi pengalaman di berbagai komunitas. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang paling benar atau paling saleh. Ia hanya berbagi kisah sebagai seseorang yang pernah tersesat dan sedang berusaha menemukan jalan pulang. Cara bicaranya yang jujur dan sederhana membuat banyak orang merasa dekat dengannya. Arga menyadari bahwa terkadang cerita kehidupan lebih menyentuh dibandingkan nasihat yang terdengar menggurui. Di lingkungan perusahaannya sendiri, Arga mulai membuat program pembinaan spiritual bagi karyawan yang ingin mengikutinya secara sukarela. Ia menyediakan ruang ibadah yang nyaman dan mengatur jadwal kerja yang lebih manusiawi. Ia ingin menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup. Banyak karyawan yang merasakan perubahan positif dalam suasana kerja, bahkan beberapa di antaranya mulai menemukan ketenangan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. Meski kehidupannya terlihat lebih damai, Arga tetap menyadari bahwa perjalanan spiritual tidak pernah benar-benar selesai. Ia masih menghadapi berbagai godaan dunia, masih berjuang melawan rasa malas, dan masih belajar menjaga keikhlasan dalam setiap ibadahnya. Namun perbedaannya, kini Arga tidak lagi berjalan sendirian. Ia merasa memiliki tempat untuk kembali setiap kali hidup terasa berat, tempat yang selama ini ia abaikan, yaitu sujud kepada Tuhan. Suatu kesempatan, Arga kembali mengunjungi kampung halamannya dan mendatangi masjid kecil tempat ia pertama kali mendapatkan pelajaran berharga. Ia duduk di teras masjid itu, mengenang percakapannya dengan pria tua yang telah mengubah cara pandangnya. Namun kali ini, pria itu tidak terlihat di sana. Beberapa warga mengatakan bahwa pria tersebut telah lama pindah ke daerah lain untuk mengajar di pesantren kecil. Arga tersenyum haru, menyadari bahwa pertemuan singkat itu telah meninggalkan jejak yang sangat dalam hidupnya. Malam itu, Arga melaksanakan sholat di masjid kecil tersebut dengan perasaan yang penuh syukur. Ia mengingat bagaimana dulu ia datang dengan hati penuh keraguan, dan kini ia kembali dengan hati yang lebih tenang. Ia memahami bahwa sholat bukan hanya tentang gerakan dan bacaan, melainkan tentang hubungan yang menguatkan manusia dalam menghadapi kehidupan yang penuh ujian. Ketika Arga melangkah keluar dari masjid dan memandangi langit malam yang dipenuhi bintang, ia merasa perjalanan hidupnya seperti lingkaran yang akhirnya menemukan maknanya. Ia menyadari bahwa kesuksesan terbesar bukanlah ketika manusia mampu menaklukkan dunia, melainkan ketika manusia mampu menaklukkan kesombongan dalam dirinya sendiri. Dengan langkah yang mantap, Arga melanjutkan hidupnya sebagai seseorang yang tidak lagi sekadar mengejar dunia, tetapi berusaha menjadi pengingat bahwa sholat bukan untuk Allah semata, melainkan untuk menyelamatkan hati manusia dari kehilangan arah kehidupan. Perjalanan hidup Arga setelah menemukan makna sholat tidak berhenti pada perubahan dirinya saja. Waktu terus berjalan, membawa Arga pada fase kehidupan yang lebih matang dan penuh tanggung jawab. Ia mulai menyadari bahwa mempertahankan keimanan jauh lebih sulit dibandingkan menemukannya. Godaan dunia masih terus datang dalam berbagai bentuk, mulai dari tawaran bisnis besar yang menggiurkan hingga kesibukan yang kembali mencoba mencuri waktunya untuk beribadah. Namun kali ini, Arga tidak lagi membiarkan dirinya hanyut tanpa kendali. Perusahaannya kembali berkembang, meskipun dengan arah yang berbeda dari sebelumnya. Arga tidak lagi mengejar ekspansi besar-besaran tanpa perhitungan nilai manfaat. Ia lebih memilih proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia bahkan mulai mengembangkan program pelatihan kerja untuk anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Baginya, keberhasilan kini bukan hanya tentang angka keuntungan, tetapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa ia bantu bangun. Kesibukan yang kembali meningkat sempat membuat Arga khawatir akan mengulang kesalahan masa lalu. Jadwal rapat yang padat dan perjalanan bisnis ke berbagai kota hampir membuatnya lupa menjaga keseimbangan hidup. Namun setiap kali ia mulai merasa terseret arus ambisi, ia selalu mengingat malam di musola rumah sakit ketika ia bersujud dengan tangisan penuh keputusasaan. Kenangan itu menjadi pengingat kuat bahwa manusia bisa kehilangan arah kapan saja jika melupakan Tuhan. Suatu hari, Arga menghadapi keputusan bisnis terbesar dalam hidupnya. Ia mendapatkan tawaran kerjasama dari perusahaan internasional yang menjanjikan keuntungan luar biasa besar.
Namun kerjasama itu menuntut Arga mengorbankan beberapa prinsip yang selama ini ia pegang, termasuk mengurangi program sosial yang ia bangun. Tim manajemen perusahaan sangat mendukung kerjasama tersebut karena dapat membawa perusahaan naik ke level global. Arga pun berada dalam dilema yang sangat berat. Selama beberapa hari, Arga menunda memberikan keputusan. Ia memilih memperbanyak ibadah dan merenung sebelum menentukan langkah. Ia menyadari bahwa keputusan tersebut bukan hanya akan mempengaruhi perusahaannya, tetapi juga akan menentukan arah hidupnya ke depan. Dalam sujudnya, ia memohon agar diberikan kebijaksanaan, bukan sekadar keberanian mengambil peluang. Akhirnya, Arga memutuskan menolak kerja sama tersebut. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, bahkan membuat beberapa rekan bisnis mempertanyakan kewarasannya. Mereka menganggap Arga menyia-nyiakan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang dua kali. Namun Arga merasa sangat tenang setelah mengambil keputusan itu. Ia memahami bahwa tidak semua peluang harus diambil jika harus mengorbankan nilai yang lebih besar. Keputusan Arga ternyata membawa dampak yang tidak ia duga. Banyak pihak mulai melihat perusahaannya sebagai perusahaan yang memiliki integritas kuat. Beberapa mitra baru justru datang dengan visi yang sejalan dengannya. Perlahan, perusahaan Arga berkembang dengan cara yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ia semakin yakin bahwa ketika manusia menjaga hubungannya dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga jalannya dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami logika manusia. Di tengah kesibukan dan keberhasilannya, Arga tidak pernah meninggalkan kebiasaan sederhana yang ia bangun sejak masa perubahan hidupnya. Ia tetap menyempatkan waktu sholat di masjid ketika memungkinkan, tetap melaksanakan sholat malam, dan tetap menjaga komunikasi dengan keluarganya. Ia menyadari bahwa menjaga cahaya keimanan membutuhkan konsistensi, bukan sekadar semangat sesaat. Suatu malam, Arga kembali duduk di balkon rumahnya, memandangi langit yang luas. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari kesombongan, kehancuran, hingga menemukan ketenangan. Ia menyadari bahwa hidup manusia bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus belajar memperbaiki diri. Ia juga memahami bahwa ujian hidup tidak akan pernah berhenti, tetapi selama manusia memiliki tempat untuk bersujud, ia tidak akan pernah benar-benar tersesat. Dalam keheningan malam itu, Arga tersenyum dengan hati yang damai. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya kini bukan lagi tentang mencari makna, melainkan menjaga makna yang telah ia temukan. Ia percaya bahwa selama manusia menyadari betapa ia membutuhkan Tuhan, maka kehidupan akan selalu memiliki arah. Dan dengan keyakinan itu, Arga melangkah melanjutkan hidupnya, membawa cahaya yang tidak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga mencoba menerangi jalan orang-orang di sekitarnya. Perjalanan tokoh utama dalam seluruh menggambarkan bahwa kesuksesan dunia tidak selalu berjalan seiring dengan ketenangan jiwa. Ia memulai hidup dengan ambisi, kekayaan, dan pencapaian yang membuatnya merasa utuh. Namun perlahan berbagai peristiwa mengguncang keyakinannya hingga menyadari bahwa kekosongan batin tidak bisa diisi oleh materi. Melalui kehilangan, penyesalan, pertemuan dengan orang-orang sederhana, hingga pergulatan dengan dirinya sendiri, ia akhirnya memahami bahwa makna hidup sejati terletak pada kedekatan dengan Tuhan, keikhlasan, dan keseimbangan antara dunia serta akhirat. Kisah ini menegaskan bahwa hidayah sering datang melalui ujian, dan perubahan terbesar lahir ketika seseorang berani mengakui kelemahan serta kembali mencari cahaya yang selama ini diabaikan.